Rasulullah ditanya, dan siapa itu wahai Rasulullah? Siapa ahlul bait yang disebutkan di dalam Al-Quran? Rasulullah menjawab, fahum Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian wa nasluhum ila yaumil qiyamah, sampai keturunannya sampai hari kiamat. Wahum itratihi, dan itu yang disebut dengan itrah, keturunan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Rasulullah menyampaikan haulaihum ahlu baiti. Rasulullah ketika menggabungkan dan menutup selimut dan semua di dalam selimutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan Husain, Rasulullah peluk dalam satu selimut dan Rasulullah mengatakan haulai ahlu baiti. Mereka ini adalah anak keluargaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian juga setelah apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang Ahlul Bait, apa yang dijelaskan oleh para ulama dari Ahlul Bait, pembagiannya menurut ahli ilmu, menurut dalam keadaan memuji atau pujian yang mendekatkan kepada Allah, dan juga dalam kedudukan doa, kita sudah ketahui, dan keturunannya Nabi Muhammad kita sudah juga ketahui dari ayat Al-Quran. Maka kita jangan sampai menghilangkan atau mentiadakan atau tidak mau belajar tentang siapa Ahlul Bait. Jangan kita tidak mau tahu bahwasanya Ahlul Bait itu ada sampai hari kiamat dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian adanya Ahlul Bait ini mengajarkan kepada kita sikap, karena Rasulullah telah mengajarkan sikap kepada Ahlul Bait. Bagaimana seharusnya kita dengan Ahlul Bait, dan siapa saja Ahlul Bait, dan bagaimana bisa ada Ahlul Bait, dan bagaimana ada keturunan Rasulullah menyebar di seluruh dunia begitu banyak. Tidak ada tempat terpencil manapun atau negara manapun atau bahasa manapun atau warna kulit manapun terkecuali ada anak keturunannya Rasulullah di tempat tersebut. Maka apa yang wajib kita laksanakan dan apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, bahwasanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku telah tinggalkan kepada kalian, aku titipkan kepada kalian, kalau kalian pegang teguh barang tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah sulit. Jalan kalian kepada Allah selalu baik dan mulus. Jangan difahami sulit atau selalu bahagia ini keadaan untuk di dunia. Tidak. Orang mau sukses dekat sama Allah pasti dapat ujian di dunia. Tapi maksudnya lancar, baik hubungan kita dengan Allah selalu, pegang teguh. Ini pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menyampaikan ahaduhuma a'dhamu minal akhar, kitabullah hablun mamdud minas sama. Kitab Allah yaitu Al-Quran, tali yang mengikat kita sehingga bersambung dengan langit. Pegang teguh Al-Quran. Minas sama ilal ard wa itrati ahli baiti, dan keturunanku, keluargaku, kata Rasulullah, walan yatafarraqa, dan tidak akan pernah berpisah Al-Quran dan keluarganya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad, hatta yarida alayyal haud, sampai kalian nanti berjumpa kepadaku di telaganya Nabi Muhammad. Al-Quran dengan keturunannya Nabi Muhammad tidak akan pernah berpisah sampai nanti kita ketemu sama Nabi Muhammad di Telaga Kautsar. Maka Rasulullah menyampaikan, fanzuru kaifa tukhallifuni fihima, maka lihatlah bagaimana keadaan kalian berbeda atau keadaan kalian menolak ajaranku dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang disebutkan,
walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, bahwasanya tidak akan pernah terpisah Al-Quran dan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW sampai kita berjumpa Nabi Muhammad di Telaga Kautsar. Memang dalam riwayat yang sahih yang disebutkan oleh hadis Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, bahwasanya dalam riwayat dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Apa Al-Quran? Kita sudah mengetahui. Apa itu Sunnah? Hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Quran dan Sunnah, dalam riwayat Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua hadis tersebut bertolak belakang? Dalam artian bertolak belakang, tapi dalam faham tidak akan bertolak belakang sama sekali. Kenapa demikian? Bahwasanya siapa yang lebih faham dengan Al-Quran dan siapa yang lebih mengerti dengan Sunnah Rasulullah SAW tidak akan keluar dari orang-orang yang akan kita bahas, yaitu Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang nanti akan kita jelaskan. Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan keluar dan berbeda pendapat dan bertolak belakang dengan maksud Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarga dari keturunannya, keluarga dari bagian orang yang tidak boleh menerima zakat, keluarga dari orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang bertakwa, itu tidak akan berpisah dengan Al-Quran sama hadis. Apakah mungkin orang bertakwa meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis? Tidak. Justru itu hadis maksud daripada penjelasan, dan Imam Subki mengatakan afdhalul bayan afdhalus syarah lil hadis, paling baiknya untuk menjelaskan hadis itu dengan hadis yang lain dalam riwayat yang lain. Hadis kita jelaskan dengan hadis, ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat Al-Quran, itu paling jelasnya penjelasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka juga kemudian Ahlul Bait dan Al-Quran tidak akan pernah terpisah. Kemudian Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW itu dikatakan bahwasanya dalam riwayat yang sahih Rasulullah menyampaikan an-nujum aman li ahli sama. Bintang-bintang itu membuat aman penduduk di langit, membuat nyaman orang penduduk di langit, makhluk di langit. Bintang, kalau kita aja ngelihat duduk, kalau keadaan langit cerah itu indah, awan itu di malam hari kalau ada bintang, ngelihatnya pun enak. Duduk sambil tadabbur mengingat kepada Allah dengan bintang yang banyak itu nikmat, itu mendapat pahala yang luar biasa, bukan menghayal kehayalan yang lain. Ngelihat ke langit, Masya Allah, yang keluar kalau dia mendapatkan pahala tadabbur, yang keluar kalimat Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya, setiap ngeliat bintang saya ingat dia. Itu menghayal yang bagus atau bukan? Saya ingat sekali waktu langit cerah itu dia kasih tinggal saya, di WA saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga jangan ada bahasa langit itu akan menjadi lebih indah ketika ada bintang. Juga wajah itu akan menjadi indah kalau ada jerawat. Pernah dengar nggak begitu? Sallallahu alaihi Muhammad. Bintang itu menjadi aman atau menjadi nyaman atau pelindung penduduk langit atau langit itu sendiri. Wa ahlu baiti, dan keturunanku, kata Rasulullah SAW, amanun li ahlil ard, ini membuat aman penduduk bumi. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan bahwasanya Rasulullah menyampaikan di dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus kamu wahai Nabi Muhammad terkecuali untuk rahmat atau kasih sayang bagi alam semesta. Maka Rasulullah kasih sayang bagi alam semesta di masa hidupnya, bahkan setelah wafatnya. Kenapa setelah wafatnya? Bahwasanya Allah biarkan anak keturunannya terus ada sampai hari kiamat, menjadi rahmat bagi umatnya. Tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad tetapi ketemu dengan anak keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah rahmat dari Allah, sebuah kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menyampaikan yang akan kita jelaskan nanti bahwasanya setiap nabi itu mendapatkan keturunan
Dan setiap nabi itu setiap nabi selesai masa jabatannya kalau sudah wafat. Tapi Rasulullah tidak selesai masa jabatannya setelah wafatnya Rasulullah. Kasih sayang itu diikat dengan anak keturunannya Rasulullah, tetap ada sampai datangnya hari kiamat. Maka kalau kita melihat keadaan seperti ini, mulailah banyak pertanyaan yang timbul. Bagaimana mungkin bisa nasabnya Nabi Muhammad SAW itu bukan dari anak laki-lakinya? Nasab itu, keturunan itu, garis keturunan itu berasal dari laki-laki ke laki-laki ke laki-laki ke laki-laki. Tapi bagaimana mungkin ini tidak ada, Nabi Muhammad tidak menurunkan anak laki-laki yang sampai dewasa sampai melahirkan anak laki-laki lagi. Tapi yang ada ini justru anak keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini bagaimana penjelasannya, bagaimana jawabannya? Maka jawaban dengan jawaban tersebut apa yang sudah dijawab oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga dari Sayyidina Jabir, bahwasanya Rasulullah menyampaikan, innallaha ta'ala ja'ala dzurriyyah kullan nabi fi sulbih. Allah itu menjadikan setiap keturunan Nabi dari sulbinya, dari keturunannya. Wa ja'ala dzurriyyati, dan Allah jadikan keturunanku fi sulbi Ali bin Abi Thalib, dari sulbinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sangat banyak. Ini riwayat Tabrani. Riwayat yang lain Imam Ahmad pun ada, riwayat Imam Baihaqi sangatlah banyak yang menjelaskan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kok bisa sampai keturunan ini begitu banyak ke seluruh alam semesta, di mana aja ada? Tidak ada tempat terpencil, desa terpencil sekalipun pasti ada keluarga Nabi Muhammad atau keturunannya Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban dari hal tersebut, doanya Nabi Muhammad yang mustajab. Ini bukan keinginan kita, ini bukan keinginan sahabatnya Rasulullah, tapi ini keinginannya Nabi Muhammad SAW ketika pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Rasulullah berdoa, Allahumma akhrij minhumal katsirit thayyib. Ya Allah, keluarkan dari mereka berdua yang banyak dan baik. Itu doanya Nabi Muhammad. Doanya Nabi Muhammad pasti mustajab. Makanya wajar kalau umatnya Nabi Muhammad itu paling banyak. Dan ini yang dikatakan oleh beberapa ulama tafsir tentang menjelaskan kalimat ayat inna a'tainakal kautsar. Itu yang dimaksud dengan kautsar, keadaan yang baik, yang banyak dari keluarganya atau keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.